warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Wijaya, NIM 0501222223 dari kelas Ekonomi Islam 5F. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi sebagai fundamental ekonomi Islam. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sumber-sumber ilmu ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Sumber-sumber ilmu ekonomi ada 4. Yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya ada pedoman mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Pedoman-pedoman ekonomi di dalam Al-Quran yang pertama yaitu mengenai keadilan, yang kedua mengenai distribusi kekayaan, yang ketiga mengenai larangan-larangan. Nah, jadi di Al-Quran ini terdapat larangan-larangan. Yang pertama itu larangan riba, yang kedua larangan eksploitasi, dan juga Al-Quran ini menekankan mengenai transaksi yang adil dan transaksi yang transparan. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan hukum kedua dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu isma. Isma adalah keputusan para ulama terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada terdapat pada Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah metode penalaran yang digunakan untuk merepresentasikan hukum atau kasus yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, dalam praktek ekonomi, qiyas ini sering digunakan ketika ada teknologi baru dan praktik baru yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Nah, contohnya yaitu mengenai perbankan modern. Nah, para ulama menggunakan qiyas ini untuk menentukan mana halal dan yang mana haram sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya yaitu itisan. Itisan merupakan salah satu metode hukum Islam yang artinya referensi, di mana hukum yang umum ini digantikan dengan hukum khusus yang lebih kuat dan lebih bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan salah satu metode hukum Islam yang digunakan untuk kemaslahatan umat yang tidak terdapat pada Al-Quran, hadis, isma, dan qiyas. Peran dalam ekonomi Islam yaitu masalah musalah ini masalah memastikan bahwa setiap kebijakan atau transaksi itu didasari pada kemaslahatan bersama. Nah, contohnya pendirian bank syariah yang bertujuan untuk menghindari riba meskipun tidak ada di hukum klasik didasari pada prinsip maslahah untuk mendukung sistem ekonomi yang lebih adil. Al-urf atau kebiasaan merupakan tradisi yang telah lama diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, peran al-urf dalam ekonomi Islam yaitu al-urf meningkatkan fleksibilitas dan transaksi ekonomi dengan memperhatikan kebiasaan atau praktek lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Contohnya yaitu penggunaan kontrak dalam bisnis yang sesuai dengan adat setempat, seperti pembayaran cicilan dalam jual beli selama tidak adanya unsur riba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.